Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat gitu ya. Karena beberapa sudah banyak keluhan mengenai kelas 10 angkatan 2020-2021. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas semuanya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga BDR kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku semua, sebenarnya Bu Resti menghindari sekali penggunaan Google Meet ataupun Zoom karena pastinya banyak menghabiskan paket atau kuota kalian gitu ya. Karena kalau nggak urgent banget saya nggak akan minta kalian untuk melakukan meeting seperti ini. Baik, sebagai informasi yang perlu kalian ketahui adalah banyak sekali kendala yang dihadapi oleh guru juga siswa tentunya. Ada perwakilan siswa yang sebenarnya kita sudah mengevaluasi kegiatan belajar dari rumah. Nah, dari guru itu khusus sekali di kelas 10 banyak sekali peserta didik yang tidak mengikuti BDR. Bahkan kalau boleh nanti saya tampilkan teman-teman kalian ada yang full belum pernah ikut BDR biologi. Nah, kemarin kesepakatannya dari pihak sekolah, kita akan mengeluarkan siswa tersebut dari grup WhatsApp pembelajaran. Kalau dia setiap BDR, dia tidak ada keterangan, jadi nggak ada beritanya sama sekali gitu ya. Dia tuh nggak hadir karena apa, gitu. Jadi dari sekarang sudah Bu Resti infokan supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kita gitu ya. Jadi bukannya Bu Resti tidak mau, tapi karena memang tidak ada komunikasi, saya anggap peserta didik tersebut tidak mau atau tidak berkenan mengikuti pembelajaran. Itu karena sudah ada banyak siswa yang tidak ikut ya. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan ke kalian sesuai dengan rekap absen yang saya miliki. Oke, apakah sudah tampak di layar kalian rekap daftar hadir PJJ BDR ya sekarang namanya. BDR biologi sudah tampak? Mohon dijawab salah Sudah, satu. Bu. Oke, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Bu. belum ya. Oke, baik yang belum saya bacakan di sini untuk siswa kelas 10 IPA 1 nih yang saya kasih blok. Itu ada Bahtiar yang sudah 5 kali tidak ikut pembelajaran biologi. Padahal kita sudah melakukan BDR itu sampai hari ini 7 kali. Dia 5 kali nggak ikut. Ya, artinya sering sekali gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang saya pengen tahu, mungkin kalian tahu keterangannya. Namanya Muhammad Zikri Fahri, itu sama sekali tidak pernah ikut BDR biologi. Alfa. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini Alfa nih, tidak pernah ikut. Bingung nggak tuh dia ngapain aja? Kemudian ada Rizka, ada di sini Rizka Fadila, dia 4 kali tidak ikut. Dan keterangannya Alfa, tidak ada keterangan. Jadi kalau nanti ketika saya cek rekap daftar hadir mereka ini tidak hadir juga, berarti nanti saya akan keluar dari grup WhatsApp kita. Gitu ya, ini untuk IPA 1. Ada 3 orang yang absennya lumayan banyak. Bukan banyak lagi, yang bahkan tidak pernah hadir BDR biologi. Kemudian untuk IPA 2, sudah tampak ya IPA 2 ya.
IPA 2 ini ada Muhammad Nasar 3 kali tidak ikut pembelajaran dan keterangannya alfa 3 kali loh ini dari 7 kali sampai hari ini gitu ya. Jadi mohon dicek dan mohon temannya mungkin kalau ada yang deket satu SMP kemarin diingatkan gitu ya. Saya juga perlu tahu kendalanya apa. Kalaupun memang dia terkendala sekali, oke, akan dimaklumi. Tapi kalau ternyata kesiangan alasannya, kemudian game online alasannya gitu, karena sekarang lagi banyak banget gitu, atau lagi nonton drakor. Jadi mohon kerjasamanya, mohon kita komunikasi dengan baik gitu ya, supaya tidak terjadi salah paham. Jadi nanti kalian tidak di-kick dari grup WhatsApp gitu ya. Kemudian untuk yang IPA 3 ini ada yang 3 kali ini ada Raychan ya. Raychan sudah 3 kali tidak hadir. Nah, lumayan banyak kan? Jadi sungguh mengkhawatirkan tadi khusus si IPA 1 ada yang full ya, full enggak ikut BDR ya. Artinya menurut kalian uh, apa namanya kebijakan dari sekolah untuk mengeluarkan anak ini beralasan ya. Maksudnya enggak karena uh, ketidaksukaan guru terhadap siswa tersebut, bukan, tapi sebagai bentuk pembelajaran kepada mereka supaya mereka lebih disiplin. Harapannya kayak gitu ya. Jadi apakah ada yang anak-anak tadi saya sebutkan masuk di uh, meeting kita ini? Adakah yang tadi saya sebutkan? Ada Bahtiar, kemudian ada siapa tadi ya? Raichan, kemudian ada Zikri, ada siapa lagi tadi itu ya? Ada juga yang wanita ya tadi ya? Apakah ada atau memang mereka juga nggak ada gitu ya? Jadi kalau memang nggak ada, nanti ketua kelasnya ataupun PJ kelasnya beresti minta tolong sekali diinfokan ke mereka kalau kebijakan dari sekolah seperti itu. Kemarin kita sudah rapat Dewan Guru mengenai absensi peserta didik gitu ya yang tidak ada perubahan. Nah, ini tuh anehnya gini. Mohon maaf sekali, mohon maaf anak IPA dan saya harus bicara seperti ini. Mohon maaf sekali. Memang uh, jadi membandingkan kalian dengan jurusan lain, jurusan IPS dan juga jurusan bahasa. Dan perlu kalian tahu dari tingkat disiplin yang lebih disiplin dari ketiga jurusan itu jurusan bahasa loh. Jadi kan saya sebagai guru, saya khusus guru peminatan biologi juga merasa senang. Oh, ternyata anak IPA yang sekarang itu jauh disiplinnya dibandingkan anak bahasa. Jadi jadi beberapa guru membandingkan kalian gitu. Sebenarnya kita pun tidak terlalu tahu kendala yang kalian hadapi apa gitu ya. Makanya besar harapan saya kalian yang sudah hadir di Google Meeting ini bisa langsung mengisi daftar hadir karena di situ ada kendala yang saya pengen tahu sebenarnya kendalanya kalian apa sih selama mengikuti pembelajaran biologi. Kemudian juga di situ saya minta kalian memberikan sarannya apa sih supaya pembelajaran kita ini tidak monoton gitu ya, tidak membosankan, nggak cuman tugas-tugas aja banyak gitu ya, terus saya nggak ngerti apa-apa bu, tugas melulu bu gitu ya kan, saya nggak ngerti apa-apa gimana, karena memang hal ini sudah sempat dikeluhkan oleh kakak kelas kalian di kelas 12 ataupun di kelas 11, karena kemarin yang ikut evaluasi kelas 10 tuh tidak ada yang mau komentar. Mungkin ngerasa juga angkatannya mereka banyak salah karena banyak yang nggak hadir. Jadi kalau ngelihat dari rekap guru, kehadiran kelas 10 itu minim banget. Ya, kalau kelas 12 kebetulan kan saya paralel kelas 10 dan paralel kelas 12. Kelas 12 itu paling cuma satu sehari. Satu kelas atau lebih sering mereka masuk semua gitu.
Nah, saya nggak mau kalian sampai nantinya dapat perbandingan ke kakak kelas kalian yang memang notabene udah lebih apa ya, karakternya udah lebih terbangun dan udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi tentunya kan kalian waktu di SMP saya yakin banget sudah juga melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Artinya sudah biasa lah dikasih tugas via Google Classroom ataupun via WhatsApp gitu ya, atau Zoom seperti ini atau meeting seperti ini gitu. Artinya sebenarnya kalian juga sudah, saya pikir sudah bisa beradaptasi dengan kondisi kita pada saat ini. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau menampilkan ke kalian mengenai penilaian. Karena kemarin sudah banyak peserta didik yang mencoba mengklarifikasi nilainya ke saya. Saya memang akan selalu terbuka mengenai nilai dan berharap kalian bisa juga bantu saya. Pertama, tolong sekali kalian mencantumkan nama di Google Classroom, email kalian, kemudian Google Form gitu ya. Pakai nama yang benar supaya saya nggak kesulitan nginput nilainya. Karena ada beberapa anak tuh dia ikut kuisis nih, tapi namanya tuh di daftar nilai nggak ada. Jadi memang sengaja saya nggak masukkan karena namanya menurut saya nggak ada. Entah itu nama depannya dipindahin, entah itu namanya digaya-gayain. Jadi saya bingung gitu. Jadi makanya saya share beberapa kali di Google Classroom supaya mengklarifikasi. Oh ya, dia sudah ikut. Misalnya sudah ikut kuis di Quizizz gitu ya. Dia sudah ikut PH gitu. Jadi saya harap sekali bantuan kalian juga supaya memudahkan saya untuk input nilai dan kalian nanti keterbacaan terhadap nilai itu juga mudah gitu ya, sama-sama enak. Tolong kerjasamanya untuk seperti itu ya. Jadi kalaupun saya kasih batas waktu nih untuk klarifikasi, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, mohon sesuaikan karena di luar jam itu ada kerjaan lain yang menanti gitu ya, ada kerjaan yang lain yang menanti. Entah itu dari kerjaan sekolah ataupun dari luar sekolah, misalnya di hari kegiatan ya, wali kota, suku dinas pendidikan dan sebagainya gitu ya. Jadi saya harap kerjasamanya karena saya nanti ngeplot waktunya juga nggak yang mepet-mepet banget, misalnya cuma setengah jam suruh klarifikasi, enggak kok, dalam hitungan beberapa jam gitu ya. Dan untuk penugasan, perhatikan untuk penugasan di tugas LKPD gitu ya, kan saya ada beberapa nih, udah ada berapa LKPD, ada 2 bab ya, kemungkinan ada lebih dari 2 LKPD. Kalian kirimkan tugas LKPD-nya itu di tugas kelas, bukan di forum diskusi ya, karena kalau di forum diskusi saya kasih nilai itu nggak kerekap di Google Classroom. Kalau di tugas kelas langsung terekap. Nanti saya sudah terima dalam bentuk Excel. Saya tinggal pilih nama kalian. Saya akan sortir lagi nama kalian. Karena di situ ada beberapa siswa yang emailnya agak-agak nyeleneh. Jadi ada emailnya itu yang nggak nggak sama banget sama nama aslinya tuh ada. Jadinya kebingungan banget untuk input nilainya gitu ya. Jadi kerjasamanya sekali lagi saya mohon, saya yakin kemarin ketika MPLS kalian sudah bisa kerjasama dengan baik. Mungkin di sini pun dan di pembelajaran yang lain pun kalian bisa kerjasama dengan guru-guru lain dengan baik gitu ya. Baik, saya akan tampilkan rekap nilai kalian. Ini yang tadi pagi sih baru saya tambahin. Kalian kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak, nak? Segini mungkin kelihatan nggak? Mungkin ada yang bisa menjawab satu orang. Kelihatan. Oke, kelihatan. Baik. Saya akan jelaskan cara membacanya. Nanti ini akan saya posting kembali di Google Classroom supaya kalian setiap saat bisa tahu nilai kalian itu udah full atau masih ada yang missing ya, ada yang kosong. Ataupun ada yang kayaknya ketuker deh Bu nilai saya. Kayaknya nilai saya nggak kayak gitu deh. Itu juga boleh diklarifikasi dengan menunjukkan bukti dari yang sudah saya nilai gitu ya. Jadi ada yang nunjukin, Bu saya udah, tadi itu ada siapa gitu, ada siapa namanya Rafiansa atau siapa gitu ya. Dia
kemudian Bu, saya sudah PH nilai saya 70. Oke, saya input gitu ya. Jadi mohon seperti itu menunjukkan buktinya gitu. Jadi saya tinggal input di form penilaian saya. Baik, contoh ya, mohon maaf Adelia Paramitasari kelas 10 IPA itu saya kasih contohnya ya, sebagai contoh. Jadi di bab 1 ruang lingkup biologi atau disingkat dengan RLB, kita sudah punya 6 nilai. Pretest, LKPD 1.1, LKPD 1.2, 1.3, posttest, dan PH. Kita udah punya 6 nilai, ya, udah banyak. Nah, untuk Adela, kamu punya satu nilai yang belum masuk, yaitu LKPD 1.1. Silahkan kamu cek di tugas kelasnya, LKPD-nya sudah dikirimkan atau belum. Kalau memang sudah dikirimkan, sudah dinilai atau belum. Kalau sudah dinilai, pasti ada buktinya sudah dinilai, itu boleh di screenshot kasih ke saya, gitu ya, sebagai bukti, nanti akan saya inputkan nilainya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi untuk bab 1, kalau LKPD-nya ini ternyata kosong, perhatikan, ratanya si Adela hingga saat ini 79, tetapi ketika LKPD-nya kosong, ratanya jadi berubah menjadi 66. Ya, ini saya belum tulis kosong karena saya pikir ada nilainya, jadi tidak masuk dalam hitungan rata. Tapi kalau nanti ternyata kosong, berarti yang tadinya nilai ratanya, nilai bab satunya adalah 79, sekarang jadi 66. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk meng-cross-check nilai kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, contoh yang kedua, siswa yang tadi tidak masuk ya. Contohnya tadi ada Bahtiar. Dia di sini hanya ikut PH. Saya nggak ngerti gimana caranya dia ikut PH, gitu ya, dan tidak absen gitu, aneh. Nah, ini saya belum kasih nilai saya kosongnya, tapi kalau ini saya sudah kasih nilainya ternyata kosong seperti ini, rata-ratanya dia cuma 12 untuk bab 1. Itu miris ya? Ya, itu miris banget. Parah. Rata-ratanya jadi 12. Kalau kayak gini dia baru saya tulis LKPD 1.1-nya 0 sama PH-nya 70. Nilai ratanya di bab 1 35. Itu juga masih di bawah KKM karena KKM kita 75. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian tentunya sudah terbiasa dengan penilaian e-raport. E-raport itu dinilai per bab atau per KD. Jadi bab 1 kalian nih si Adel tadi bab satunya ada 79. Kalau toh ternyata nanti LKPD 1.1-nya ada isinya gitu ya. Kemudian untuk bab 2, ini udah ada nilainya juga nih. Ini sebenarnya ini salah nih. Ini harusnya ke hati dulu ya. Kita kemarin belajarnya ke hati dulu ya. Ke hati dulu baru klasifikasi. Ini. Untuk bab 2, si Adel nilainya sudah ketahuan nih 66 karena pretestnya masih di bawah KM. Seperti itu nak kira-kira penilaiannya. Jadi nanti yang mau klarifikasi nilai, Bu Resti tunggu sekali ya, Bu Resti tunggu sekali karena coba bayangkan kalau saya diminta nih minggu ini untuk setor nilai kalian ke kurikulum, melihat kondisi nilai kalian kayak tadi, kemudian kondisi nilai kayak tadi diserahkan ke orang tua kalian sebagai nilai PH1, apa coba yang kira-kira dipikirkan orang tua kalian? Udah nemenin kalian di rumah misalnya, kemudian udah bikin tambahan kuota gitu ya, ternyata nilainya cuman kayak gitu nggak tuntas. Sedih tentunya ya. Saya juga orang tua gitu. Kalau saya punya anak, saya udah ajarin, ternyata nilainya masih kurang, aduh sedih banget. Dan saya harap kalian nggak seperti itu. Jadi nanti saya kasih waktu kalian untuk mengklarifikasi, saya kasih juga tambahan kalau memang kalian ternyata kemarin belum kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan.
Gitu ya nak ya, gitu. Untuk sampai sini mengenai daftar hadir, mengenai penilaian, apakah sudah cukup jelas nak? Apakah sudah cukup Jelas, jelas? Bu. Sudah Oke, Bu. jelas ya. Oke, baik. Oke, info ketiga, ini info yang berharga banget buat kalian. Ini besok saya mau kasih nilai tambahan ke kalian. Nilai tambahannya langsung saya tambahkan di nilai rata, tidak dibagi lagi. Jadi kalau tadi misalnya Adele, nilai ratanya 79. Kalau dia dapat nilai tambahan 5, berarti nilainya jadi 84. Langsung di nilai akhir, tidak dibagi lagi. Ya. Jadi saya harap kalian bisa berpartisipasi aktif ikut kegiatan ini supaya bisa naikin nilai kalian. Ya, apa itu kegiatannya? Di besok sekolah kita akan mengadakan BDR yang beda. BDR-nya ini langsung diawasi oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Kalian nanti akan bareng sama kelas 11 ataupun kelas 12. Karena nanti kalian dibagi dua. Saya lupa pembagiannya seperti apa. Ada yang nanti bareng sama kelas 12, ada yang nanti bareng sama kelas 11. Oke, di sana nanti ada dua mapel penting nih langsung dibawakan oleh wali kota. Yang pertama tentang kesehatan, pasti ada hubungannya sama pelajaran saya, ya kan, biologi. Dan yang kedua tentang PKN. Jadi kalau kalian juga mau nambah nilai tentang PKN, besok momen yang tepat. Kalau kalian nilai PKN-nya masih minimalis nih, kayak nilai biologi tadi, besok waktu yang tepat. Jadi nanti ada penambahan nilai. Ya, jadi besok biasanya kita nggak ada jadwal hari Selasa, tapi besok saya ada jadwal lagi. Saya ikutin kegiatan kalian. Nah, di situ jika kalian berperan aktif seperti bertanya, kemudian menjawab gitu ya, atau memberikan sanggahan gitu ya, dapat maksimal nilai 10. Maksimal nilai. Artinya saya akan lihat uh, apa namanya? Bobot dari pertanyaan kalian, dari sanggahan kalian gitu ya. Maksimal saya kasih 10. Jadi kalau si Adela itu jawab dan dia sempurna nilainya dapat plus 10 dari saya, nilai akhir bab satunya itu 89. Gitu ya. Jadi saya uh, sebagai guru biologi bukan lagi menekankan kalian harus pinter banget biologi dari segi materi, tidak. Sekarang di kondisi seperti ini saya tidak lagi kejar itu. Ya, yang saya kejar gimana kalian bisa disiplin. Gimana kalian bisa bertanggung jawab. Gimana kalian bisa di forum yang sebesar itu berani tampil. Hal-hal itu yang pengen saya lihat dari kelas 10. Kalau kelas 12 udah oke, kelas 11 udah oke, ada anak-anak yang jagonya nanya tuh udah ada. Nah, ini kelas 10 ini relatif pasif banget gitu. Kayaknya senangnya disuapin. Maksudnya pasif banget. Maksudnya jarang sekali kalau saya nggak publish nilai kalian di Google Classroom, kalian nggak ada yang japri saya. Kecuali PJ. Benar. Terbukti nih ya. Kalian nggak ada yang japri nanya atau berkeluh kesah, Bu, saya nggak ngerti nih Bu tentang urutan metode ilmiah karena banyak nilainya jelek di situ. Kemudian Bu, saya belum ngerti nih Bu benar-benar perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem. Nilainya juga banyak jelek di situ. Ya, tapi ketika saya udah publish nilai di Google Classroom, kemudian nilai kalian ada yang kosong, nilai kalian ada yang kalian belum ngerjain gitu ya. Itu baru japri ke saya. Gitu. Nah, kalian tidak jangan dibiasakan menunggu seperti itu. Jadi ketika kalian memang belum ngerti gitu ya, ketika kalian memang mengikuti pembelajaran, memang pengen jadi orang yang lebih paham, jadi bukan cuma sekedar ikut terus selesai gitu ya, tapi kalian emang pengen paham, kalian boleh langsung tanya, japri ke saya ya, gitu. Jadi jangan menunggu nilainya publish baru rempong, baru Bu kayaknya saya kayak gitu, Bu kok nilai saya kosong deh Bu, padahal udah ngerjain gitu ya kan, baru kayak gitu. Bu saya udah PH nih Bu, kok nggak ada Bu nilainya gitu. Jadi
Saya harap ya besok hari Selasa kita mulai dari jam 8. Entah kalian ikut sesi 1 atau sesi 2 ya IPA ya. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 9.30, terus lanjut lagi jam 9.45 sampai jam 12. Jadi besok BDR kita spesial karena yang ngasih materinya langsung dari Wali Kota Jakarta Pusat. Gitu ya. Jadi saya akan standby terus ngikutin aktivitas kalian selama kalian besok ikut kegiatan tersebut gitu ya. Saya akan catat nama-nama kalian gitu ya untuk kasih istilahnya reward buat kalian yang memang sudah aktif ikut BDR kita yang spesial itu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Boleh tanya apa aja, boleh. Gimana? Saya cek sebentar ya absennya. Baik, absennya baru masuk 49. Padahal kita yang join sudah 87. Yang lain kemana ya? Absennya di mana Bu absennya? Absennya ada di Ibu kali. chatnya, di chat Google Meet ya. Kelihatan nggak? Oke Bu, oke Bu. Yang baru datang silahkan diisi ya. Di sini 10 IPA 1 baru 24, 10 IPA 2 baru 7 orang, 10 IPA 3 18 orang. Jadi ini lebih banyak IPA 1 24 orang. Silahkan ada yang bertanya. Silahkan ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau tanya nih, yakin? Yakin dari kita belajar ruang lingkup biologi sampai kemarin klasifikasi udah bisa. Ya, gimana? Atau masih ada yang belum jelas? Ibu, Iya, siapa ya itu ya? saya Siti Fatimah Zahra. Oke, silakan Siti Fatimah Azahra. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada Bu, saya cuma mau nanya perbedaan suaka marga satwa sama cagar alam itu apa sih Bu? Saya sampai sekarang saya masih susah bedainnya. Oke. Suaka marga Makasih Bu. dengan cagar alam. Baik. Kalau dari namanya, kan kalau biologi pasti nama itu ngaruh banget ya. Nama itu menentukan siapa orangnya, siapa spesiesnya gitu ya. Suaka marga satwa. Satwa berarti dia itu khusus banget yang dikonservasi ataupun yang dilindungi, dikembangbiakan itu adalah satwa atau hewan. Ya, jadi dia fokus ke hewan yang endemik di wilayah itu. Sedangkan cagar alam itu lebih ke lingkungannya. Kalau cagar alam tuh lebih ke lingkungannya. Jadi si habitatnya itu yang dikonservasi, yang dilestariin. Pastinya karena habitatnya ada hubungannya dong sama hewan yang tinggal di situ ataupun sama tumbuhan yang ada di situ. Jadi kalau cagar alam lebih luas lagi. Cagar alam lebih luas lagi. Tapi kalau suaka marga satwa lebih khusus ke satuannya atau hewannya. Kira-kira begitu Siti Fatimah Zahra. Sudah bisa bedain Siti Fatimah dipanggilnya siapa nih? Fatim, Mah. Sudah Bu, Fatim Bu. Oke, Fatim. Sudah jelas ya Fatim ya? Sudah Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Alfiansa kedinginan ya? Dia pakai sarung loh kepalanya. Kelihatan nggak sih kalian? Temennya ada yang pakai sarung ya. Nggak apa-apa ya. Kalau kedinginan nggak apa-apa. Daripada dia nanti mikturisi, izin Bu saya mikturisi ya mendingan sarungan. Baik, sebagai informasi besar banget harapan saya dan tentunya juga kalian, saya yakin pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa benar-benar tatap muka langsung di sekolah. Karena memang ada yang hilang dari budaya saya ngajar. Karena biasanya setiap kali saya ngajar selesai, saya langsung minta kalian beberapa siswa gitu menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita
pelajari hari itu. Dan biasanya saya ambil bintang. Ambil bintang tuh maksudnya saya tanya jawab, nanti bintangnya dikumpulin. Nah, dikumpulin itu buat nilai akhir. Nah, ini belum pernah saya lakukan nih. Selama ini kan kita baru LKPD, kuis gitu ya, belum ambil bintang. Padahal sebenarnya saya pengen banget, kira-kira bisa nggak ya kalau kita tuh ambil bintang nanti setiap misalnya 15 menit sebelum kita penutupan di akhir tuh kita tanya jawab. Siapa yang pertama kali jawab saya kasih bintang gitu. Bisa nggak sih ya kira-kira menurut kalian di via WhatsApp gitu atau via Google Classroom di forum gitu biar kelihatan semua kan kalau di forum. Gimana menurut kalian? Boleh saya minta pendapat kalian? Silahkan yang mau bicara. Kira-kira bisa nggak ya kalian? Materi aja meskipun dulu, Bu. Kenapa? Kita kurang materi, Bu. Kurang materi. Ya, Bu. Yang ngomong siapa sih ini? Arken ya? Yoi. Oke. Oh, Arken tuh yang kemarin ngomong ya, Ken ya? Waktu ikut di evaluasi ya, Ken ya? Iya, Bu. Arken, sebenarnya gini, saya sebenarnya dulu ya, semester kemarin, waktu kalian masih kelas 9, saya kan ngajar kelas 10 juga nih, angkatan 19 2020 ya. Saya selalu ngajarnya kayak gini, saya selalu ngajarnya pakai Zoom, jadi saya ngajar langsung kayak gini. Cuman kemarin itu dievaluasi sama mereka, Bu, sekali-sekali jangan Zoom, karena pakai kuotanya banyak gitu. Oke, jadi tahun ini saya beralih lah ke Google Classroom gitu. Biasanya saya selalu, jadi saya langsung ngajar kayak gini pakai papan tulis gitu. Saya ngajar, kalau nggak saya langsung pakai PowerPoint saya jelasin. Nah, karena ada masukan dari angkatan sebelumnya seperti itu, makanya saya banyaknya bikin video, dan videonya itu juga dibatasi sebenarnya sama sekolah, nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi video-video yang saya kasih, yang saya ngajarin pakai PowerPoint saya itu nggak boleh lebih dari 30 menit menurut sekolah gitu. Jadi memang terbatas sekali saya sekarang. Nah, kalau memang kalian misalnya sepakat untuk kita belajar langsung kayak gini, oke. Saya malah suka belajar kayak gini. Maksudnya lebih lihat kalian, aktivitas kalian ngapain gitu. Tanya jawab juga lebih mudah. Gimana menurut kalian? Makanya saya butuh banget kalian supaya pembelajaran kita lebih baik, lebih efisien lah gitu. Enggak kalian tuh bete banget gitu di rumah ngerjain tugas aja, cuma dengerin saya atau nonton saya di YouTube itu. Ya kan, saya kan selama ini videonya saya posting via YouTube gitu kan, ya. Ya nggak sih? Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada, Ibu. Iya, Ibu. Itu apa ya? Belum pernah nge-share video. Di serius. Udah. Arken. Udah pernah. Kamu deh. Saya ngasih doang, video, Bu, yang ngeliat, Bu. Ken. Setiap bab. Mantap, Arken. Ruang lingkup biologi saya ngasih video ya, bener nggak? Bentar, saya lihat dulu. Ya kan? Bener, Bu, Kemarin bener. keanekaragaman hayati langsung saya double sama klasifikasi makhluk hidup, saya kasih video nggak? Iya, kasih, Kasih Bu. kan? Kasih. Arkan nggak punya mata, Bu. Arken terhadap Bu. Nih, share. Ayo, Jak. Mari, Jak. Share, Jak. Di Google Classroom, kamu ikut Google Classroom nggak sih kan? Ikut. Nah, cari di materi. Di materi itu pasti Bu Resti kasih video. Saya nggak pernah ngajar nggak pakai video ya. Seriusan. Karena apa? Menggantikan saya tatap maya gini ini harusnya saya ngomong langsung gitu. Jadi saya jadi artis, saya suka syuting sekarang, syuting bikin video. Ya, Nggak apa-apa, Bu. Rajin-rajin aja, Bu. Ih, bukan rajin-rajin. Emang saya setiap ngajar saya bikin video. Karena ngurangin kuota kalian sebenarnya itu tujuan sekolah gitu. Tapi katanya juga bolehlah sekali-sekali pakai meeting gitu supaya menyapa, ngelihat benar anak-anaknya seperti apa gitu. Jadi ya sekarang saya menyapa kalian seperti ini gitu.
Itu kan, si Arken ketinggalan nih informasi. Kayaknya dia kudet ya. Mungkin Maaf, Bu. bisa pakai Google Classroom. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Nak, seputar materi? Saya, Bu, kalau misalkan nilainya kurang gimana ya, Bu? Itu siapa sih yang ngomong? Silo Pujianto, Bu. Oh, sebentar. Saya ganti dulu sebentar. Silo. Oh, Silo. Kameranya nggak dinyalain. Coba dinyalain dulu. Saya nggak terima kalau kameranya nggak dinyalain. Udah, Bu. Oke, Silo. Ganteng gitu nggak dinyalain ya? Gimana Silo pertanyaannya? Misalkan nilainya kurang tuh, Bu. Terus perbaikan nilainya itu kapan ya, Bu ya? Nanti akan diinformasikan. Silo ini nilainya udah penuh sih Silo, ya. Silo nilainya udah masuk semua ya, cuman kemarin nggak ikut post tes ke hati ya. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti Bu Resti kasih tugas ya. Jadi Iya, Bu. perhatiin semuanya. Kalau tahun lalu nih ya, kalau tahun lalu kalian setuju nggak? Saya kan butuh kesepakatan di tahun ini. Kalau tahun lalu anak kelas 10 yang nilai bab salah satu babnya kurang, mereka akan belajar di bab itu, kemudian mereka presentasikan bab itu. Halo. Hai. Oke. Halo. Halo, Bu. Udah tampil Ngebak, Bu, belum, ngebak. Nak? Udah tampil belum? Ngebak. Udah, Bu, udah. Udah, oke. Contoh ya. Misalnya saya akan kasih nanti remedial akhir. Misalnya saya kasih nanti di sini nih. Ya. Misalnya jangan Adel ya. Adel kan nilainya udah lumayan tuh kan. Kita kasih misalnya si ini deh. Si Arsat, nggak apa-apa ya Arsat jadi contoh. Misalnya Arsat akhirnya bikin tugas akhir buat remedial akhir. Nah nanti dia bikin video di materi ruang lingkup biologi. Videonya ini diposting di sosial medianya dia. Kemudian linknya kasih saya, nanti langsung saya nilai. Misalnya dia dapat nilai 78. Nanti nilai ini kan rumusnya belum saya ganti nih ya. Nanti nilai ini otomatis langsung 78. Tidak lagi 40 kayak gini. Rumusnya belum saya masukin. Nanti langsung 78 kayak gini. Jadi dianggap dia sudah paham di pretest, di LKPD, di posttest dan di PH. Berapapun nilai remedialnya dia, itu jadi nilai akhir bab itu. Paham nggak? Paham nggak, Nak? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu, paham. Paham. Yang saya mau tanyakan, Yang saya mau tanyakan ke kalian setuju nggak remedial akhir kayak itu, seperti itu? Atau ngerasa, enggak deh Bu, jangan kayak gitu, yang lain aja misalnya. Boleh mengusulkan. Saya nggak mau yang saya pikir memudahkan kalian justru memberatkan kalian. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya bikin seperti itu karena saya pikir itu memudahkan kalian. Daripada kalian harus remed satu-satu. Remed pretest, remed posttest, remed LKPD, remed kuis. Banyak yang harus diremed kan. Saya harus ngebuka itu semua juga banyak gitu kan.
Nah, untuk mempermudah makanya saya buat seperti itu. Jadi saya buat kalian membuat video yang isinya presentasi kalian tentang materi itu, dan waktunya cuma 3 menit. Maksimal 3 menit. Kemarin tuh ada yang sempat 5 menit, yang harusnya dia videonya udah bagus gitu ya. Harusnya dia waktu itu saya kasih 93, tapi ternyata karena dia lebih dari 3 menit saya kasih cuma 86. Gitu. Jadi kebanyakan saya pengen konten yang penting-pentingnya aja yang kalian jelaskan. Nah, kayak kemarin misalnya saya jelasin pakai PowerPoint, ada penekanan-penekanan yang yang ini nih yang memang harus kalian kuasai gitu. Gimana? Boleh di sini kalian boleh bicara ya. Jadi kalian boleh kasih saran apapun buat pembelajaran kita. Ya, jangan dipendam dalam hati. Ya. Silakan. Boleh Bu, kayaknya lebih enak kayak gini deh Bu. Bu, kayaknya lebih mudah kayak gini deh. Bu, kalau enggak yaudah deh Bu, enggak apa-apa kayak gitu aja gitu. Boleh. Boleh. Saya terima sekali saran-saran seperti itu. Silahkan. Kita akan ketemu lagi meeting kayak gini belum tentu minggu depan ya. Karena kasihan kalian. Silahkan. Gimana? Kalian, menurut kalian seperti itu memberatkan kalian atau tidak? Ya, memberatkan kalian atau tidak? Yuk. Boleh bicara. Gimana? Jadi kalian lebih setuju remedial yang satu-satu aja? Kalau kalian lebih setuju remedial satu-satu nggak apa-apa. Saya ngoreksi lebih banyak juga apa-apa. Yang penting kalian ngerasa lebih mudah. Kalau nggak serentakin Halo? aja Bu remedialnya. Serentakin itu maksudnya gimana? Bareng-bareng Bu. Bareng-bareng maksudnya? Maksudnya satu kelas? Nggak, misalkan yang remedial itu yang ikutan Bu. Dari IPA Maksudnya 1, IPA 2, IPA 3 Bu. contohnya kayak gimana Silo? Coba deh Silo. Maksudnya Silo gimana? Saya belum ngerti. IPA 1 ada yang remet nih Bu. Iya. Terus IPA 2 juga ada yang remet. Terus IPA 3 ada yang remet. Nah itu digabung Bu. Oh, jadi maksudnya tetap satu-satu. Jadi remedial tes sendiri, remedial jadi Benar, gitu. benar. Oh gitu. Jadi kalian merasa nggak keberatan kayak gitu? Satu tugas buat semuanya remet. Enakan Maksudnya satu tugas tuh buat semuanya remet Bu. Jangan satu-satu Bu. Kebanyakan. Siapa tadi namanya? Ini Silo. Video Ya, tadi itu nggak satu-satu semuanya. Jadi untuk nilai akhir bab 1. Jadi kalau misalnya ada pilihannya gini deh, pilihannya 2 ya, saya jelasin lagi. Pilihannya 2. Kalian mau remet seperti yang sudah kalian lakukan. Contoh, misalnya si A remet LKPD, dia ngerjain LKPD lagi. LKPD 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dia ngerjain 3 berarti. Kemudian dia remet pretest, berarti dia ngerjain pretest lagi. 4 dia kerjain. Kemudian dia remet post test, berarti dia ngerjain 5. Berarti dia harus ngerjain 5, dia nanti punya 5 nilai. Nah, 5 nilai ini nanti di rata-rata. Itu pilihan pertama nih, paham ya? Pilihan kedua, remet kalian di bab 1, ngomongin udah nggak tugas. Remet kalian di bab 1 ya, adalah membuat video materi bab 1 di post ke medsos kalian, linknya dikasih saya, langsung jadi nilai akhir bab 1. 1 tugas buat nilai akhir. Kalau tadi semua tugas di rata-rata. Jadi kalau misalnya kalian nilainya 75, 78, 80 gitu ya kan.
76 itu masih harus di rata-rata karena perhitungannya seperti itu. Sekarang saya mau kalian pilih dari kedua jenis itu lebih yang memudahkan buat kalian yang mana? Gitu, yang mudah buat kalian apa? Supaya tidak memberatkan. Menurut itu maksud saya itu loh. Gitu. Gimana menurut kalian? Atau Kalau kalian yang kedua itu ya? itu kita presentasi Bu ya Iya, presentasi 3 di menit. video. Presentasinya itu enggak rata-rata mereka jarang pakai PowerPoint. Jadi mereka biasanya bikin pakai Canva gitu. Ini saya share aja yang tahun lalu ya, kelas 11 ya sekarang ya. Mereka pakai Canva, memang bikin materi sedikit, terus mereka tayangin videonya mereka biasanya pakai banyak KineMaster. Jadi adanya dia gitu, ini tampil, terus dia ada ngomong gitu, dan itu cuma 3 menit. Dan lebih banyak kreasi sebenarnya. Itu yang memang saya pengen lihat gitu. Lebih banyak kreasi. Ingat, di sistem sekarang, kondisi seperti ini sebenarnya bukan tidak terlalu materi yang saya tekankan. Bukan itu saja yang saya tekankan, tapi tadi saya bilang gimana kalian disiplin, gimana kalian tanggung jawab gitu ya. Jujur, kemarin saya minta kalian jujur. Ya, kayak gitu maksudnya yang dinilai seperti itu. Nilai-nilai seperti itu yang pengen ditekankan. Gitu. Gimana? Boleh kalian gimana ya biar cepet ya, karena kita udah pukul 10 nih. Tinggal setengah jam lagi. Supaya cepat gimana menurut kalian? Kalian lebih setuju pilihan pertama atau pilihan kedua? Ibu, Iya. Ibu kalau saya lebih Bentar ya, sebentar. Sebentar. Set. Oke, silakan. Setuju yang pertama aja Bu kalau nggak Bu. kalau saya lebih ke yang pilihan kedua. Tapi untuk yang pilihan kedua itu kan bikin video. Nah, bikin videonya itu harus nampakin mukanya nggak? Iya. Kemarin sih ada yang nampakin muka, ada yang pakai animasi, ada yang pakai suara. Kalau Susah saya, Bu, susah. kalau saya lebih suka yang ada mukanya. Tapi kalaupun kalian cuma ada suaranya doang, itu tetap saya nilai. Jadi Malu. cuma nayangin materi, kemudian sambil ngomong gitu, tapi orangnya nggak ada gitu ya. Asal saya tahu itu suaranya dia. Tapi tetap ada foto ya. Ada maksudnya kalau memang akhirnya kalian nggak jelasin kayak gini, tetap ada foto kalian di depan. Kan kalian perkenalkan saya dari kelas ini akan mempresentasikan bab ini gitu kan. Itu ada fotonya. Tapi foto aja gitu. Tetap ada suara juga gitu. Pilihan pertama tadi apaan, Bu? Pilihan pertama mengerjakan setiap tugasnya satu-satu. Pilihan kedua apa, Bu? Pilihan kedua video. Itu yang sesuai remet doang kan Bu, yang ke satu ya? Maksudnya, Vilo? Maksudnya yang nilainya kurang aja gitu. Iyalah, kalau nggak kurang ya nggak usah sih lo. Siap Bu. Jadi yang nilainya kurang aja, kalau nggak kurang nggak usah. Tapi kemarin gini, mohon maaf saya harus saya sampaikan juga. Ada yang ngerasa, Bu, nilai saya nggak remet, nilainya dia 78. Nilai temennya remet 66. Tapi ketika dia mengerjakan video, nilainya jadi 83. Yang remet jadi 83. Nah, yang nggak remet kan 78. Karena dia nggak terima, dia akhirnya bikin video juga. Saya nggak minta dia bikin video, tapi Bu, saya mau tambah nilai. Gitu. Saya nggak mau nilai saya kok jadi lebih kecil daripada si B yang hasil remet gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Kemungkinan besar di sini juga ada. Kalau kalian punya daya kompetisi yang tinggi, kalian nggak mau pasti kayak gitu. Dapat. Akan berbuat ya bagaimana supaya saya harus bagus gitu. Kok dia hasil remet segitu? Maksudnya saya nggak remet cuma segini gitu. Ada yang berpikirnya kayak gitu sih loh. Gitu. Jadi tetap yang diutamakan adalah yang nilainya remet.
Kalau yang nggak remet itu bebas, mau atau nggak bebas, ya. Karena kalau yang nggak remet kan aman-aman aja nilai segitu, ya kan? Hanya bedanya terima atau nggak terima gitu doang kan? Gimana? Silahkan. Kalau bikin video tuh yang materi Ibu dibikin video semua atau kita pilih salah satu, Bu? Silo, kalau misalnya kamu remedial salah satunya di bab 1, ruang lingkup biologi. Kamu pilih konten biologi di ruang lingkup biologi yang mau kamu jelasin. Misalnya, kamu mau jelasin tentang, karena durasinya cuma 3 menit. Kan, jadi kalian harus perhitungkan durasi 3 menit itu. Itu penilaian banget, ya, durasi 3 menit. Jadi, kalian pilih misalnya di ruang lingkup biologi, kalian mau cuma jelasin tentang cabang ilmu biologi, 3 menit. Misalnya dengan media kalian yang bagus, misalnya media kalian kan pasti lebih kreatif lah dari saya, ya kan. Media kalian nampilkan sesuatu yang bagus, misalnya sitologi, kalian tampilkan selnya, atau mungkin ada ichtiologi, gambar-gambar ikan gitu, kayak gitu. Kalian pilih di ruang lingkup biologi itu yang bisa kalian jelaskan dalam waktu 3 menit saja. Atau kalian di ruang lingkup biologi, kalian justru kurang nih di medlit, metodologi ilmiah, urutan medlit, kalian jelasin itu selama 3 menit, itu juga boleh. Ya, seperti itu kira-kira. Silo, dan yang lain. Gimana, ada yang mau tanya lagi, Nak? Tapi Bu, kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan nih, Arken. Lagian si Arken kameranya nggak dinyalain. Oh iya. Muka saya jelek. Oh, iya. Nggak boleh gitu, Ken. Nggak boleh. Mukanya bulat. Kalau jelek dan Nih, ganteng kan kalau misalkan remet, Bu. Ya. Terus kata Ibu kan suruh bikin video kan, Bu. Ya. Kalau menurut saya sih nggak efektif, Bu. Kenapa? Karena saya bukan editor berkelas. Bu, harus ngedit dulu, pencahayaannya harus bagus, ya kan? Ya udah pilih, Ken, pilih. Arken, kan tadi saya bilang, saya kasih 2 pilihan. Arken lebih yang mana yang menurut Arken bisa Arken? Iya, Bu, saya sih lebih pilih ke itu remet yang maksudnya ulangan yang kemarin saya kerjain lagi mendingan gitu. Oh iya, berarti sistemnya satu-satu ya. Nah, ya itu Ya. mantap. Oke. Baik, berarti tetap ada 2 kubu ya. Saya nggak mungkin pakai dua-duanya. Saya harus menentukan salah satu. Mohon maaf ya. Jadi gimana kalau memang berat banget sekarang kalian jawab gitu ya. Boleh kalian pikirkan deh sampai hari Selasa besok. Nah, nanti saya akan bikin vote-nya. Saya akan minta kalian pilih yang pertama atau yang kedua hari Selasa. Tapi kalian pikirkan dulu, ataupun kalian boleh diskusikan dulu nanti sama teman satu kelas kalian. Ya. Soalnya kalau si A pakainya yang 1, yang B pakainya yang 2, berarti bingung nilainya nanti. Ya, jadi kita harus punya kesepakatan. Kita sepakati bersama gitu ya. Kalian mau pilih yang mana? Dan nanti kalaupun akhirnya pilihan terbanyaknya tidak sesuai dengan yang apa kalian mau, kalian harus terima dengan lapang dada ya. Tidak boleh. Oh, saya kan nggak milih itu, jangan, karena memang ini disepakati lebih banyak. Gimana? Setuju nggak kayak gitu? Halo. Setuju, Bu. Yaudah, Jadi kayak gitu. setuju lah. Nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi saya kasih waktu kalian sampai besok, nanti di WA saja kita vote yang mana yang pilihan terbanyaknya. Itu ya. Setuju ya. Oke, atau enggak nanti saya kasih nanti saya bikin di IG saya deh. Kalian kan nggak temenan. Bisa nggak sih kalau nggak temenan itu jawab, bisa kan ya? Bisa nggak sih? Nggak bisa, Bu, harus saling follow, Bu.
Follow dulu. Biar nambahin follower. Follow. Tapi kalau saya bikin vote di IG gitu harus temenan dulu ya? Harus temenan dulu? Nggak bisa nggak temenan? Iya, Bu. Enggak juga, Bu. Aku bebas, Bu. Oh, harus Temenan dulu. Tergantung. Bisa Tergantung akun ibunya aja. main. Tergantung ibu private apa enggak. Enggak, saya Tergantung iya. Bisa, Bu, bisa. Berarti bisa, Bu. Berarti bisa ya? Bisa, kalau nggak di gitu ya? private. Bisa. Oke, enggak. Berarti bisa. Berarti kita besok di situ aja ya, biar gampang maksudnya ngitungnya. Kan langsung Iya, kelihatan Bu. tuh ya. Oke. Iya, Bu. Jadi hari Selasa kita nanti vote via IG saya ya. Nanti saya kasih. Oke. Bu, misalkan bikin video Ya. kasih waktu yang lama, Bu ya. Waktunya itu seminggu biasanya. Seminggu setengah. Oh, siap, Bu. Dia tawar-menawar loh, kayak jualannya. Nawarin nggak ngotak. 2 minggu, tanggung 2 minggu. Woi, itu pendapat 2 gua minggu lah. Ya, kelamaan. Ya, Ibu. Iya. Bu, Ya. Siapa tuh? kalau seandainya bikin video, itu harus dipost ke sosial medianya. Iya. Jadi gini, kalian pertama dari segi materi mau nggak mau harus belajar, ya kan? Sebelum presentasi pasti mau nggak mau harus belajar dong, ya nggak sih? Nggak Iya. mungkin kan apa-apa presentasi. Yang kedua, saya pengen tahu nih, kalian sebenarnya tuh berani nggak sih tampil kayak gini? Kan harusnya kalau di kelas, kalian tampil di depan kelas. Tapi kalau di sosmed, kalian kan tampil di semua teman-teman kalian. di semua di depan followers kalian, ya nggak sih? Dan tentunya punya nilai kebermanfaatan. Jadi yang kalian sampaikan, yang mereka mungkin bukan jurusan IPA atau mereka nggak sekolah atau dia SMEA tahu info-info itu gitu. Jadi kenapa nilai video ini punya nilai berbeda tersendiri buat saya karena punya poin-poin penting yang menurut saya pantas diberikan apresiasi lebih menurut saya ya. Jadi banyak nilai yang bisa saya nilai dari presentasi kalian. Makanya kalau presentasinya ada wajahnya itu pasti punya nilai lebih baik dibandingkan dengan presentasi yang cuma pakai suara. Jadi kan beda nih ngomong di depan kamera gini sama ngomongnya baca aja nggak pakai kamera, itu kan masih beda ya rasanya. Jadi kelihatan wajah kalian gimana itu kan beda gitu. Gitu kira-kira ya. Keisha yang tadi nanya ya Keisha. Nah, jadi nanti boleh di posting di apapun boleh medsos kalian, boleh di IG, masih pakai Facebook nggak kalian? Di Facebook ataupun di YouTube channel kalian juga boleh. Saya terima apapun, saya buka linknya pasti, saya nilai di situ juga pasti, ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Baik, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Bu, nanya yang Bu. Oh ya, nanya silakan. Siapa nih? Davarino, yang tadi WA saya kan kamu ya? Ya, itu videonya bebas kan Bu ya materinya? Dava, kalau kamu kurang nilainya di bab ruang lingkup, ya di ruang lingkup. Iya, di ruang lingkupnya, Bu. Iya, di ruang lingkup pilih kamu yang mana. Misalnya Oh, kamu sesuai yang saya kurang. Iya, entah yang sesuai kamu kurang atau yang paling kamu kuasai bebas. Tapi kalau saran saya yang kamu kurang, biar kamu belajar lagi. Ya, Ya, yang Bu. kamu kuasai banget juga boleh. Ya. Oke. Ada Bu. lagi yang mau tanya? Bu. Silo nih. Silo kameranya mana? Bu, mau nanya Bu. Salah. Bukan saya, Bu, bukan. Oh ya, siapa tuh? Ada namanya Bu. Kamu kelihatan cuman rambutmu doang, Kristo. Ya Bu, mau nanya Bu. Iya, nah itu kelihatan. Istirahatnya kapan ya Bu? Apanya? Istirahat. Istirahat. Ngelawak nih si Tadi Kristo. kata Jaka ada istirahat. Gak jelas, gak Apaan jelas. sih? Oh, gak jelas. Kita sampai 10.30 ya? Lu tadi bilang istirahat, Jak. Betul Bu, ya. Gak jelas, gak jelas. Kita sampai 10.30 Ayo, masih ada lo. waktu kan? Wis. Oh, nggak ada istirahat. Lanjut ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, silakan. Ini tadi Jaka tadi gitu. Bu, istirahat kapan katanya? Tanya lagi, gak jelas nih.
Nanya lagi. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Silahkan. Bikin Iya, videonya silahkan. itu- Bikin videonya Marzal itu Ibrahim ya? ya, Iya. bikin videonya itu durasi waktunya sampai berapa menit, Bu? Bebas atau berapa menit gitu? 3 Coba menit. yang teman yang jawab. 3 menit, Bu. 3 menit 3 dong. menit. Marzal. Oke. Oke, saya sudah ada banyak asisten saya yang jawab. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Ini nggak mau nanya materi nih, yakin? Halo, halo. Oke, saya ingatkan kembali yang absen. IPA 1 tuh sudah 31, IPA 2 31, IPA 3 31, semuanya sudah 31. Tapi saya belum ngecek ya ini yang double atau enggak. Tapi semuanya sudah 31. Baik, tidak ada lagi pertanyaan sepertinya, ya. Saya mau sedikit mengulang karena kita sebenarnya kemarin klasifikasi masuknya sebenarnya bab 3. Sebenarnya saya udah ngambil nilai bab 3 ya. Hanya tinggal LKPD, tapi saya nggak ngambil nilai LKPD ya, Nak. Saya tidak lagi ngambil nilai LKPD karena klasifikasi itu sebenarnya lebih enak kita langsung praktek. Jadi besok lagi, minggu depan kita praktek ya. Minggu depan kita praktek tentang klasifikasi. Oke, perhatikan yang saya sampaikan. Jadi kalian siapkan ya. Kalian akan mengklasifikasikan 2 jenis tanaman saja, tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Tanaman ini harus real, ada secara fisik dia ada. Makanya kalian harus cek di rumah kalian ada nggak tanaman jenis kedua tanaman itu. Kalaupun di rumah kalian nggak ada tanaman, Bu, nggak ada tanah yang bisa buat nanam, oke. Ketika ibu kalian belanja sayuran, cek dia itu sayurannya jenis apa, monokotil atau dikotil. Ya, perhatikan kita jarang banget nih akan praktek, jadi upayakan baik nilai prakteknya. Ya. Jadi kalian yang pertama cari 2 jenis tumbuhan monokotil 1, dikotil 1. Kalau di rumah nggak ada, boleh pakai jenis sayur-sayuran. Ya, kalau jenis sayur-sayuran nggak ada, boleh hari Minggu melalang buana di sekitar komplek ataupun di tetangganya. Bu, boleh nggak Bu saya minta tanaman A? Boleh nggak Bu saya minta tanaman B? Yang penting ada fisiknya nanti pas praktek. Karena kalian harus amati nanti bagaimana bentuk daunnya, bagaimana tepi daunnya, bagaimana tulang daunnya misalnya. Kemudian batangnya ini keras atau lunak misalnya. Kalau keras berarti ada kambiumnya berarti batangnya. Kalau yang punya kambium itu adalah tumbuhan. Ada yang tahu nggak? Kalau masih ingat nggak waktu pelajaran kelas 9 yang punya kambium itu adalah tumbuhan dikotil atau monokotil ya? Dikotil. Nah, dikotil. Dikotil, Bu, dikotil. Tapi kalian harus perhatikan, tidak semua tumbuhan dikotil punya kambium. Ya, jadi secara umum tumbuhan dikotil itu punya kambium, tapi ada yang tidak punya. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenis yang tidak punya. Tuh. Ya. Makanya besok itu kalau memang memungkinkan saya akan adakan 15 menit menyontohkan kalian via Google Meet atau Zoom lagi 15 menit aja gitu ya. Nanti kalian kerja sendiri. Untuk ngecek gimana dikatakan dia tulang daunnya menyirip, bagaimana dikatakan tulang daunnya menjari, tulang daunnya sejajar, melengkung, bagaimana gitu. Di kategori itu kayak apa contohnya, kayak gitu. Terus tepi daun
kan daun itu kan tepi daunnya ada yang rata gitu ya, kayak daun nangka, ada yang daunnya itu bercangap. Bercangap tuh kayak daun singkong bercangap. Ya, kemudian ada yang tepi daunnya bergerigi kayak daun jeruk gitu ya, macem-macem. Terus bentuk daun ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya tombak, ada yang bentuknya waru, ada yang bentuknya pita, macam-macam ya bentuk daun ya. Gitu. Nah, kategori seperti itu yang pengen saya tunjukkan ke kalian. Ya, jadi kalian siapkan besok dua jenis tumbuhan, ya. Yang menurut kalian bisa kalian pastikan itu adalah monokotil ya. Saya yakin Bu, dia monokotil. Ya, saya yakin Bu, dia dikotil. Kita cek keyakinan kalian betul atau enggak. Gitu ya. Bisa IPA, enggak semuanya, kelas 10 bisa? Untuk minggu depan. Halo, boleh jawab, boleh dinyalain. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau memang kalian nggak punya tanaman di rumah, di halamannya nggak punya tanaman, di dalam rumah nggak punya tanaman, boleh pakai jenis sayuran. Dan boleh hari Minggu berkeliling untuk cari tanaman itu. Kalau bisa, tanamannya ada akarnya. Jadi kalian bisa bedain yang mana tipe jenis akar tunggang, yang mana akar serabut. Kayak gitu ya. Jangan-jangan, tapi waktu SMP udah pernah ujian kayak gini belum? Ujian atau mempraktekkan mengidentifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil sudah pernah belum? Belum, Bu. Ya. Jadi hanya sekedar teori ya. Oh, kalau monokotil Belum. Ya, cuma gitu. Cara teori ya. Jadi di SMA kita harus tahu ya. Siapa tahu di angkatan kalian ada jadi ilmuwan dari segi biologi. Ingat loh, Indonesia kaya banget di keanekaragaman hayatinya. Siapa tahu ada jadi salah satu ahli botani atau ahli zoologi ya. Terus banyak banget ahli primata dari luar, ya kan? Ahli reptil dari luar. Gitu. Jadi siapa tahu ada. Karena di kelas 12 sudah ada yang niat jadi ilmuwan satu orang. Di kelas 11 juga ada yang mau jadi ilmuwan. Tapi memang di kelas 12 dia lebih ke kimia. Di kelas 11 lebih ke fisika. Dia lebih senang astronomi dan kawan-kawannya itu. Nggak apa-apa. Yang penting muncul sifat-sifat ilmuwan itu yang penting. Kalian menemukan sesuatu, memulainya, dicek, ditelaah. Akhirnya kan, oh iya saya tahu nih. Baru ini ditelaah sama saya. Jadi kalian jadi kayak punya hak milik saya, hak cita saya. Jadi nama kalian bisa tercantum di spesies itu misalnya gitu. Belum tidak semua spesies udah dikasih nama loh, Nak. Jadi siapa tahu kalian nanti salah satunya yang kasih nama. Gitu ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Nanti bahan-bahannya ya. Ya. Nanti formatnya kasih aja Bu di grup Bu. Apa? Formatnya Bu, kita perlu apa ini itu Bu. Kalau perlu apa, kalian cuma perlu tadi tumbuhannya doang. Iya. Yes, kan sayuran tuh 2 tuh kan. Terus yang mana monokotil gitu. Terus sama klarifikasinya kan Bu. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kalian cuma siapin 2 jenis tanaman aja. Kalau itu yang wajib. Kalau kalian mau 4, mau 6, mau kelipatan 2 boleh, tapi 2 saja cukup. Tapi 2 ini sudah yakin mewakili monokotil. Jadi kalau kalian misalnya ragu, ini dikotil atau monokotil ya, jadi kalian siapin 2. Contoh. Kalian tentunya tahu apa namanya? Bayem, tahu bayem ya? Pernah makan? Tahu, Bu. Lihat. Tahu daunnya, tahu batangnya, tahu akarnya. Tahu kan? Kalau di tukang sayur kan ada sama akar-akarnya kan ya, bayem ya? Halo? Ya, Bu, ya. Ya, tahu. Menurut kalian, saya tanya. Menurut Ya, kalian, Bu. Air keliling. tumbuhan dikotil apa monokotil? Tumbuhan dikotil atau monokotil?
Dikotil. Dikotil? Apa monokotil? Boleh berpendapat nih. Salah nggak ngurangin nilai kok. Nggak dimarahin juga. Ayo. Bayem. Tahu dong bayem. Tahu daunnya, tahu batangnya. Monokotil kali. Dikotil Bu ya? Nah, apa? Monokotil, Bu. Dikotil Bu. Dikotil, Bu. Dikotil. Dikotil, dikotil. Dikotil, Bu, dikotil. Dikotil. Yang jawab dikotil. Yang jawab dikotil, kenapa kamu bilang tuh dikotil? Karena memenuhi ciri-ciri tumbuhan dikotil. Apa cirinya? Akar tunggang, Bu. Akarnya tunggang, oke. Terus yang lainnya? Tapi dia kan batangnya nggak berkambium. Batangnya kan lembek ya, lunak ya. Bisa dimakan soalnya batang-batangnya. Oke. Artinya gini. Kalau kalian mengkategorikan hanya dari akar, batang, dan daun, sebenarnya masih ada kemungkinan berbeda. Tadi saya bilang, ada beberapa dikotil yang tidak berkambium. Tadi ada yang saya bilang kayak gitu ya? Masih ingat nggak? Ya. Oke. Yang menentukan dia itu dikotil atau monokotil adalah kotiledon. Namanya aja dikotiledon. Monokotiledon. Gitu kan ya? Istilahnya kan dari situ ya. Dikotiledone. Di artinya dua, kotiledon artinya keping biji. Jadi keping bijinya dua. Jadi kalau ini ada biji, tampaknya bijinya satu nih, tapi kalau terbelah dua gini sama persis, berarti itu berkeping dua. Contohnya kalau kalian lihat tanaman kacang hijau yang sedang berkecambah, si toge. Toge itu kan kecambahnya kacang hijau ya, tahu ya? Nah, Ya Bu, ya Bu. kan ada kepalanya warnanya kuning. Ketika dia agak tinggi lagi, kepalanya pecah dua gini ya, benar nggak? Kepalanya pecah Iya Bu. Ya, ya. dua gini menandakan bijinya itu terdiri dari dua keping. Berarti si toge ataupun si kacang hijau tumbuhannya adalah dikotiledon. Itu udah pasti. Ya. Paham ya? Jadi kalau mau menentukan lebih fasihnya, untuk menentukan dia jenisnya itu dikotil atau monokotil dari keping bijinya. Tapi kan kalian besok ngamatinnya bukan dari biji. Besok kan kalian ngamatinnya udah jadi individu, udah jadi tumbuhannya, ya kan ya? Makanya yang kalian amati sih akarnya, batangnya, daunnya gitu. Tapi supaya referensi lagi buat kalian, referensi yang nanti perlu kalian cari adalah keping bijinya apa. Ya, sama halnya kayak gini. Kalian tahu jagung ya, gampang. Jagung kan pasti pernah makan semuanya kan? Entah makannya di jagung manis ataupun langsung di jagung bakar. Dia bijinya relatif nampaknya itu cuma kayak trapesium gitu ya. Gimana sih bentuknya? Kayak gini ya. Kayak gini ya bijinya ya. Ya nggak sih? Yang bagian deket, Ya Bu. yang bagian dekat bonggolnya lebih kecil dan ada warna putih-putihnya, itu calon individunya sebenarnya. Yang warnanya kuning itu adalah cadangan makanannya. Ketika dia tumbuh, pernah nggak lihat tumbuh si jagung dia terbelah dua? Pernah nggak? Belum. Nggak pernah, karena memang dia tidak terdiri dari dua keping biji. Hanya satu keping bijinya. Makanya jagung itu kategorinya adalah tumbuhan monokotil. Kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian merasa kurang yakin, cek lagi referensi bijinya dia itu berkeping satu atau berkeping dua. Atau kalau kalian tahu, pernah lihat bijinya, menurut kalian bijinya itu berkeping satu atau berkeping dua. Contoh sekali lagi deh. Mangga, pernah makan mangga dong? Bijinya sampai dimut-mutin kadang-kadang ya, saking manisnya biasanya. Menurut kalian mangga itu bijinya berkeping apa? Menurut kalian mangga itu bijinya berkeping apa? Serabut. Satu. Dua.
Akar kali serabut. Satu. Bijinya tuh berkeping satu atau dua, pasti berserabut. Satu. Satu. Oke, satu yakin satu ya, saya ketemu ya. Tuh, yakin ya? Satu. Oke, satu ya. Berarti kalian belum bisa jadi peneliti. Karena berarti selama ini kalian tidak melihat, tidak mengamati. Bener ya? Beda ya? Beda. Saya hanya makan doang, Bu. Iya, artinya hanya lihat doang, nggak pernah ngamatin ya kan? Mangga itu memang dalam satu buah bijinya satu. Nggak banyak, bijinya cuma satu. Ya kan? Tapi keping biji. Iya, Bu. Keping bijinya 2. Kalau mau cek mangga, kalau mau cek ya, maksudnya Bu Resti bohong kali itu, ngada-ngada aja orang cuma satu, nggak ada 2 gitu kan. Ngada-ngada nih Bu Resti gitu kan. Kalian boleh cek selaput kulit bijinya kalian buka. Itu langsung kelihatan bijinya keping 2 atau keping 1. Karena mangga itu adalah dicotyledon. Bijinya berkeping 2. Berkeping 2, bukan bijinya ada 2. Beda ya? Kalau semangka bijinya ada berapa? Banyak. Bijinya banyak. Benar. Karena saya nanya bijinya ada berapa, bukan hanya keping bijinya gitu ya. Sama halnya jeruk. Jeruk, setiap kantong jeruknya, bukan setiap buah ya. Setiap kantong jeruknya ada bijinya kan? 1 misalnya. Ada. Ya. Dua. Itu bijinya berkeping berapa? Dan berkeping Berkeping 2. Jadi keping bijinya itu warna hijau di Satu. Oke, baik. Katanya bijinya bisa lagi, Bu. Kita lanjut lagi besok pas praktek ya. Sepertinya lebih seru kayak gini ya. Pasti, Bu. Seru banget, Bu. Oke, Tiap minggu gini aja, Bu. Tapi saya nggak bisa kayak gini terus. Kotanya, Bu. Karena saya juga harus ngajar anak saya. Jadi nanti diselang-seling. Baik anak-anak berarti semua yang hebat-hebat dan pastinya masih semangat hingga saat ini di penghujung acara. Bu Resti ingatkan kembali yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir ya, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran biologi lebih menyenangkan, lebih seru lagi, tidak membosankan buat kalian, tidak memberatkan buat kalian gitu ya. Dan saya harap komunikasi kita bukan hanya sekedar mengenai nilai ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, boleh tanya sama Bu Resti, kapan aja boleh. Tapi kalau Sabtu Minggu agak slow respon ya, karena saya jarang pegang handphone biasanya kalau Sabtu Minggu ya. Tapi kalau hari biasa, handphone sangat dekat dengan saya gitu. Jadi boleh tanya kapan aja ya. Baik, anak-anakku semua, sekian dari Bu Resti untuk hari ini. Saya harap kerja sama kita tetap Oke, Bu, terima kasih, Bu. baik gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.